Baiklah, saat ini kalian akan saya ajarkan untuk persiapan formatif tes tertulis di termokimia ini. Namun sebelumnya kalian harus mempelajari sebuah dasar tentang ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu ada dua. Itu ada ikatan ion, ada juga yang namanya ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar, ada juga yang namanya ikatan kovalen non polar, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Oke, secara singkat bahwa unsur-unsur aturan dasar untuk berikatan secara kimia, unsur hendak memenuhi yang namanya aturan oktet dan aturan duplet. Pada dasarnya unsur itu dia berkaitan dengan konfigurasi elektron. Contoh untuk aturan duplet itu hanya terjadi pada hidrogen sampai ke boron, ya. Jadi hidrogen itu dia memiliki satu aturannya. Saya ingatkan ya. Jadi dia 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d10, kemudian 4s2 4p6 4d10 4f14, kemudian 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6, kemudian 7s2 7p6. Oke, jadi seperti ini ya, mengingatkan yang kemarin ya. Jadi begini. Jadi dia kemudian di sini ya. Jadi 1H itu, jadi dia elektronnya 1s1. Oke, 1s1. Jadi aturan duplet itu S dia hendak memenuhi ini ya. Jadi dalam duplet itu untuk kulit pertama saja, kulit pertama itu harus terisi 2. Jadi aturan duplet itu kulit pertama dia stabilnya harus terisi 2 ya. Jadi kenapa demikian? Karena ada mengikuti yang namanya golongan gas mulia. Semua itu harus berpatokan kepada gas mulia, yaitu
helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ya, jadi ini ada 8, 10, 18. Saya lupa berapa lagi. Ntar saya cek dulu. 36, 54, 86. Oh iya betul. Berarti ini 36, 54, 86. Nah, artinya semua kulitnya terisi penuh. Untuk yang pertama ini, kulit pertama terisi penuh 1s2 ya. Jadi kulit pertama terisi penuh. Ini kulit pertama ya. Yang dimaksudkan, yang saya maksudkan itu kulit pertama ini terisi penuh. Kemudian yang kedua 1s2, 2s2, 2p6, 10 ya. Berarti kulit kedua juga terisi penuh ya. Jadi kulit pertama itu terisi penuh. Kemudian untuk aturan oktet itu dia kulit kedua dan seterusnya itu harus untuk di bagian S itu harus terisi penuh, begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalnya ini ya. Saya kasih contoh 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, ini 18. Ini kulit ketiganya terisi penuh. Gitu. Pokoknya yang bagian 3s dan 3s dan p itu harus terisi penuh. Jadi unsur-unsur biasanya cenderung untuk membuat dirinya stabil dengan cara menarik elektron atau melepaskan elektronnya agar supaya dia dapat stabil. Nah, jadi contoh misalnya begini. Contohnya misalnya hidrogen, ya, jadi hidrogen. Tapi nanti di depan itu ada pengecualian aturan oktet. Contoh misalnya hidrogen. Hidrogen itu 1, 1s, 1. Ya. Jadi ini tidak terisi penuh. Harusnya 1s2. Nah, oleh karena itu dia membutuhkan 1 elektron. Nah, jadi ini kan proton 1. Jadi hidrogen itu protonnya 1, kemudian elektronnya 1. Ya, kemudian karena dia harus 2, maksimal 2 elektronnya di sini. Jadi dia butuh tambahan elektron dari luar. Kemudian kalau dia butuh tambahan elektron dari luar, maka di sini akan masuk elektron dari luar sehingga elektron ini nanti akan masuk ke dalam lintasan, tetapi karena harusnya masing-masing berpasangan, jadi hidrogen akan bermuatan. Dia akan menjadi 1 hidrogen minus. Ya, kenapa? Karena 1 elektron yang bermuatan minus sudah masuk ke sini dan tidak berpasangan. Oke. Nah, begitu juga dengan litium. Kita sekarang belajar tentang litium. Ini litium dia 3. Contoh misalnya ini. 1s2, 2s1. Ya. Jadi ini ya. 1s2, 2s1. Berarti kalau kita melihat ininya ya. Jadi dia kan ada 3 proton. 3 proton. Nah, kemudian elektron di kulit pertama sudah terisi 1 elektron, sudah terisi 2. Kemudian ini berpasangan ya. Ini berpasangan. Kemudian 1 elektron di kulit yang kedua. Oke, berarti ini sini 1. Oke. Nah, ini berpasangan ke sini. Nah, karena kalau kita lihat ini kan kulit kedua, ini kulit pertama. Kulit keduanya adalah 2p
0. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk kulit pertama sudah terisi penuh. Untuk kulit kedua belum terisi penuh. Begitu ya. Baru satu yang di sini. Daripada dia akan mengambil sebanyak berapa supaya full? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada diambil 7, ya, daripada ambil 7, maka sebaiknya dia lepas satu elektronnya. Oke, jadi yang S ini, yang di S ini lebih baik dia keluarkan gitu ya. Jadi yang ini, yang di sini lebih baik dia lepaskan supaya supaya dia memenuhi yang namanya 1S2 saja. Begitu. Ya. Jadi ini keluar, dia jadinya seperti ini. Ini proton, ini proton, ini proton, 1S. Satu S2 begitu. Ya. Satunya sudah keluar dan ini berpasangan. Ini berpasangan, ini berpasangan. Sedangkan yang ini tidak berpasangan. Sehingga litium itu akan menjadi kasusnya, litium itu akan menjadi Li+, begitu. Oke, sama kasusnya dengan natrium. Ya. Sama kasusnya dengan natrium. Contoh natrium. Jadi 11 Na. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ya, 3P0. Ya, jadi kulit pertama terisi penuh, kulit kedua terisi penuh, kulit ketiga kasusnya juga sama, gitu. Nah, oleh karena itu, mendingan dia jadinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3P6 saja. Ya, jadi 2P6 saja. Satu elektron yang dari sini dia keluarkan, gitu ya. Dan akhirnya ini jadi 3S0, 3P0. Dan ini tidak kita lihat lagi sebagai ditempati oleh elektron. Nah, karena satu elektron sudah keluar, maka proton dari Na yang ada 11 itu, ya, jadi misalnya kayak tadi ya yang Li, Na-nya itu akan menjadi Na+, begitu. Nah, kemudian nanti masuk ya, kalau misalnya untuk, saya kasih contoh juga untuk yang Cl. Cl itu ada 17, ya. Cl itu 17. Cl. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, ya. Jadi ini terisi penuh, ini terisi penuh, ini hampir terisi penuh. Satu lagi kemudian 8 begitu. Oleh karena itu dia membutuhkan satu elektron masuk ke sini, ya. Jadi misalnya dia di sini ada 17 protonnya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, jadi ini kulit pertama, ya. Kulit pertama itu 2 elektron. Oke, kulit kedua 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita bikin saling dinetralkan, ya. Saling menetralkan.
kemudian mungkin di sini kali ya, kemudian ini netralkan sini, ini netralkan sini, ini netralkan sini. Kemudian kulit yang ketiga, ya, jadi saling menetralkan. Oke, selanjutnya kulit yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Jadi dinetralkan oleh ini netral, kemudian mungkin ini juga netral, kemudian ini salah, mungkin dinetralkan oleh ini begitu ya. Kemudian mana lagi, ini menetralkan, ini menetralkan, ini menetralkan, ini juga dinetralkan. Kita hitung ini dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Oh, ada satu lagi ternyata di sini. Ya, jadi ini dinetralkan oleh ini, begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8. Mana lagi yang belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Oh, ini sudah 2 ya. Sorry. Ini sudah 2. Harusnya ini ke sini ya. Oke, jadi sudah saling menetralkan semuanya. Tetapi satu elektron masuk, elektron yang ini masuk ke sini dia, ini tidak punya pasangan. Sehingga Cl itu akan menjadi Cl-. Oke, nah kalau misalnya sudah seperti itu, Na mengeluarkan satu elektron, kemudian kita dekatkan dengan Cl yang menangkap satu elektron, ini akan menjadi yang namanya daya tarik antara sudah bermuatan positif dan Cl yang bermuatan negatif. Ini akan menjadi NaCl. Jadi ini yang disebut sebagai ikatan ionik. Ya, jadi ikatan yang terjadi karena sudah terjadi plus dan minus begitu. Plus dan minus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen inilah yang akan kita gunakan dalam termokimia. Jadi ini berikutnya ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen kita mempelajari bahwa jadi misalnya gini saja. Jadi ikatan kovalen sama prinsipnya. Contohnya misalnya adalah H. H itu protonnya 1, elektronnya 1. Kemudian Cl HF saja. Ya, jadi ini hidrogen. Ini adalah fluorin. Ini 1 S1. Ini 9. 1 S2, 2 S2, 2 P5. Ya, jadi 2 elektron di kulit kedua seperti itu. Oke, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T 2 elektron. Kemudian
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Nah, jadi di sini ini butuh 1, ini juga butuh 1. Sehingga elektron ini dia butuh 1 elektron. Jadi 1 elektron dari yang sini akan diambil masuk ke sini, dan 1 elektron yang ini akan diambil untuk masuk ke sini, begitu. Jadi ini yang namanya ikatan kovalen itu adalah penggunaan bersama elektron. Oke, jadi artinya apa? Artinya untuk yang HF, gitu ya, yang HF bisa terbentuk dari hidrogen dan fluorin masing-masing, begitu. Kemudian ini jadinya adalah seperti ini, ya, plus, kemudian ini di sini elektronnya, kemudian nanti yang F itu, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua, begitu ya. 1, 2, 1, 2, 3, gini saja. Ulang. Jadi saya kasih warna biru saja ya. Oke, jadi ini H dari H, ya. Kemudian dari fluorin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini ada 2 elektron. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini akan dipakai untuk berikatan masuk ke sini dia. Ya. Jadi akan bergabung. Nah, elektron yang ini, ya, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, jadi dia masuk ke sini. Nah, 2 elektron ini nanti dia akan disebut sebagai pasangan elektron ikatan. Oke, jadi nanti pasangan elektron ikatan ini, jadi yang 2 ini itu akan berputar-putar pada kulit terluar, ya. Jadi kulit terluar dari H itu di kulit 1 dan di kulit kedua. Jadi dia nanti berputar begini. Putar 1 sini, putar di sini. Tapi dia akan lebih banyak berputar-putar di sini. Kenapa dia lebih banyak berputar-putar di sini baru 1 kali di sini? Karena yang ini sangat mendominasi, protonnya ada 7. Sehingga kalau dia terlalu banyak berputar di sini, maka ini akan cenderung dia tidak menjadi negatif, tetapi dia menjadi setengah negatif atau disebut sebagai partial negatif. Dan ini kalau 2 elektron yang tadi, ya, 2 elektron yang tadi itu ini dengan yang ini berada di bagian sebelah sini, ya. Kalau di sini negatif, berarti bagian sebelah sini dia akan partial positif. Oke, misal partial negatif. Ini namanya
parsial positif dan ini adalah parsial negatif. Oke, jadi seperti itu ya. Sehingga kalau kita belajar inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen. Jadi ini kalau kita tulis begini, ini tanda ini. Jadi ini tandanya adalah yang ini ya, tanda garis. H berikatan dengan F. Oke, jadi HF itu dilambangkan seperti itu. Oke. Jadi kita bisa bilang ini parsial positif, ini parsial negatif. Begitu. Berbeda dengan ikatan ion. Ikatan ion itu mana tadi? Yang Na, Li dengan Na, ya. Karena dia lepas elektron dan Cl tangkap begitu. Tetapi ini digunakan secara bersama untuk HF-nya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Nah, jadi kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat untuk H2O. Jadi H2O sama juga begitu ya. Kita lihat untuk yang O. Kita lihat di sini oksigen berapa? Oksigen itu 8 ya. 1S2, 2S2, 2P4. Oke. Jadi ini nah, di sini masih ada 2 yang kosong begitu ya. Sehingga kita belajar bahwa ini misalnya oksigen itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. Jadi 6 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi supaya dia 8 berarti dia butuh 2. Nah, sedangkan hidrogen berarti hidrogen kan dia protonnya 1. Jadi di sini gitu. Jadi di sini 1. Kemudian hidrogen tuh gini saja ya. Saya gambar ulang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 2 elektron. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Nah, sedangkan yang hidrogen dia memiliki 1 elektron gitu ya. Nah, supaya dia butuh 2, jadi dia ambil 1 elektron dari H. Oke, jadi dia ambil 1 elektron dari H. Kemudian berikatanlah mereka di sini menjadi elektron ikatan. Oke, tapi masih ada satu lagi. Jadi misalnya di sini yang sudah masuk itu elektron dari H yang pertama. Nah, jadi dia butuh 1 elektron lagi. Gitu. Jadi ini dari sini, gitu ya. Nah, sehingga ini berikatan ke sini. Nah, jadilah dia yang namanya elektron ikatan. Ingat, karena ini ada 8, maka elektron ikatan ini akan lebih banyak cenderung ke sini, ke oksigen. Tapi cuma sini cuma 1 kali mungkin, di sini cuma 1 kali mungkin.
Makanya kalau kita menggambarkan oksigen itu dia seperti ini. H, ini ikatannya H, ini parsial negatif, ini parsial positif, parsial positif. Kenapa dia parsial positif? Karena elektron ikatan ini lebih banyak mengelilingi di sini. Jadi ini di sini sedikit. Jadi kalau dua elektron ini pindah ke sini, ini kan jadi kehilangan elektron. Yang merah ini pindah ke atas sini. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini yang namanya berarti kalau kita lihat ya, kita lihat untuk yang kita bagaimana kita akan mempelajari tentang berapa atom yang akan berikatan. Oke, jadi gampang saja. Kita tinggal lihat golongan 1A itu biasanya di sini itu adalah plus 1. Kemudian yang golongan 2A atau ini saja ya, saya ambilkan gambar tabel periodiknya. Oke, lebih gampangnya. Tadi kan saya bilang bahwa semua yang ada di sini itu kecuali yang hidrogen ya, itu dia bermuatan plus 1 ya. Jadi LiNa itu plus 1 ya. Oke. Kemudian untuk yang di B itu plus 2 yang Be ya. Coba kita bikin saja untuk yang Be. Be itu ada 4 ya. Jadi itu 4, 1s2, 2s2, 2p 0. Daripada dia ambil 6 mendingan dia buang 2. Oke. Jadi ada 4. Jadi Be itu ada 4 protonnya. Kalau dia buang 2, ada 2 proton yang tidak berpasangan. Jadi di sini dia 2 plus gitu. Mg 2 plus, Ca 2 plus, nah seterusnya. Kemudian B di sini. Jadi kita bikin begini saja ya. Patokannya adalah ini. Kita bikin nah kita lihat tadi F itu kan minus 1 ya. Kita sudah belajar tadi F itu minus 1 ya. Ini kita belajar F itu dia karena ini dia butuh Cl itu minus 1, F itu Cl minus 1, F minus 1. Sedangkan oksigen itu minus 2. Jadi dia berurutan begini. Ini untuk yang 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Oke. Jadi dia mulai dari sini. 1A plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3, 4A. 4A. Karena ini jadi begini. 1, 2. Ini keteraturannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah di sini plus 4 atau minus 4. Begitu ya. Nah, ikatan yang terjadi itu bisa 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan, 4 ikatan, 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. Jadi, coba kalian perhatikan ya. Apa yang saya maksud dengan ikatan? Nah, kalau kita lihat fokus kita untuk mempelajari termokimia itu ada pada ini.
Ups, ada pada ini. Ada pada ini. Ini. Ada pada C, ada pada O, ada pada F, CL gitu ya, dan H. Oke. Berarti yang akan kita pahami bahwa kita lihat bahwa hidrogen itu satu ikatan, hidrogen satu ikatan. Oksigen ya, kalau kita lihat hidrogen dia cuma satu, hidrogen di sini satu. Tapi oksigen di sini ada dua, ini satu, dua. Begitu ya. Oke. Bagaimana dengan C? C sudah pasti 4 ikatan ya. Jadi ini 4 ikatan atau 4 garis. Ya, 4 garis. Kemudian ini 2 ikatan, biasanya begitu. Dan ini biasanya adalah 1 ikatan. Ini 1 ikatan. Oke, jadi kita akan belajar C, O, F, dan Cl. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita diperhadapkan dengan senyawa seperti berikut ini. Oke, kita akan menguraikan ya struktur kimianya ya. Berarti misalnya CH4, kemudian ada senyawa CO2 ya. Kemudian ada senyawa HCl. Kemudian ada senyawa apa lagi ya? C2H2 gitu ya. C2H6 misalnya. Ya. Oke. Ada lagi, kita uraikan dulu. Berarti kalau dia CH4, kita bikin begini saja dulu. Ini ada C. Ingat C berapa ikatan? C itu 4 ikatan ya. C itu adalah 4 ikatan. Berarti kita bikin penguraiannya, rumus strukturnya itu seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita bisa taruh hidrogen, 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 hidrogen. Oke, sekarang bagaimana dengan CO2? Ya, kita tahu bahwa C itu 4. C itu 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini oksigen ada 2. Gitu. Ya. Nah, jadi gimana? Nah, biasanya unsur yang pertama di sini itu biasanya di tengah. Oke, unsur yang di sini itu biasanya di tengah. Kita tidak bisa bikin dia C, O, O. Ini tidak bisa ini. Begitu. Paling gampang seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena oksigen harus 2, C itu harus 4, kita pindahkan saja di yang tadi itu, garis tadi itu pindah ke sini. Dan garis yang ini pindahnya ke sini. Gitu. Ya. Berarti ini salah. Nggak bisa. Kemudian HCl. Kita ingat hidrogen 1, Cl juga itu 1. Berarti HCl. Ya sudah, 1-1 begitu. Sekarang yang agak lebih rumit itu adalah C2H6. Nah, berarti kita bikin dulu. Ini biasa di tengah dia. 1, 2. Oke. Kemudian kita bikin begini. Nah, ini 1. C dengan C sudah 1. Nah, oke. 1, 2, 3, 4. Ini untuk C yang pertama ya. 1, 2, 3, 4. Untuk C yang kedua, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tinggal taruh hidrogennya. Oke, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya C2H C2H4 misalnya. Oke, jadi kita bikin 1, 2, 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4. Oke, karena hidrogennya ada 4, kita taruh aja dulu ya. Taruh aja dulu, usahakan seimbang. Nah, karena ini tidak ada pasangan, berarti mereka berdua akan melakukan ikatan. Oke. Ya, jadi untuk C yang pertama, 1, 2, 3, 4. C yang kedua, 1, 2, 3, 4. Hidrogen satu-satu semua. Oke, bagaimana dengan C2, H2? Oke, untuk C2H2 kita bikin begini saja. C 1, 2, 3, 4. C 1, 2, 3, 4. Gitu. Karena hidrogennya cuma 2, ini 2, berarti ini kita hapus. Kita satukan mereka. Gitu. Ini juga begitu. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai C2H2. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana misalnya ada C2 misalnya C2H5O. Ya, jadi misalnya C2H5O. Itu gimana ya? Bikin aja begini. 1, 2, ya. Sudah pasti begini. Kemudian kita bikin hidrogen, 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 oksigen. Sudah lewat kan? Oh, harusnya 5 ya, hidrogen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Salah di sini. Ini salah ya. Harusnya di sini C2H4O gitu ya. Sehingga ini kita bisa hapus ya. Seperti ini. Begitu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi seperti itu ya. Oke. Boleh juga sih sebenarnya C2H5O ya. C2H5O. Berarti kita tinggal bikin kalau misalnya C2H5O berarti 1, 2. Oke. Ini begini ya. Oksigen misalnya di sini ya. Di sini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Oksigen kan harus 2. Oke, jadi sini 1. Karena di sini sudah full berarti hidrogennya pasti di sini. Begitu. Ya. C2H5O. Begitu. Ya, jadi O itu tidak ada memiliki seperti ini, 3. O sudah pasti 2. Gitu ya. Tapi C itu ada 4. Ya, jadi itu keistimewaan atom C. Begitu ya. Nah, sekarang ketika kita belajar termokimia, berarti kita akan mempelajari yang namanya ini ya, senyawa-senyawa ini yang akan untuk ikatan kimia dulu. Kalau kalian harus pelajari dasar ikatan kimia. Oke, itu saja dari Sir. Nanti silakan lanjutkan di pembelajaran yang kedua tentang penentuan entalpi